Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Hagirani. Saya berasal dari kelas 10 PM2. Saya akan membacakan buku yang berjudul Hikayat Malim Deman. Syahdan hiduplah seorang pemuda pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang sangat rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik Ibu Malim Deman tinggal seorang janda tua, Mandeh Rupiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mandeh Rupiah telah menganggap Malim Deman sebagai anak sendiri. Mandeh Rupiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman. Ketika Malim Deman tengah malam menjaga tanaman padinya pada malam hari, pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Tiba-tiba, dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rupiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mandeh Rupiah. Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rupiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terpenjatlah Malim Deman dengan ketika melihat 7 bidadari dengan mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rupiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang di tengah purnama. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Deman menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikannya selendang itu. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Tetapi hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Oleh karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bungsu itu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rupiah. Dengan hati gembira, Mandeh Rupiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim Deman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mandeh Rupiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mandeh Rupiah. Malim Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim Deman meminta ibunya untuk menyembunyikannya selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rupiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk anak lelakinya itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duano lahir, perangai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Dia suka menyabung ayam hingga sering kali tidak pulang berhari-hari. Putri Bungsu menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu.
Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Tolong aku sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke Kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera mencari Malim Deman ke area perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari putri bungsu kepada Malim Deman. Malim Deman panik dan segera pergi dari tempat itu. Dia segera kembali ke rumahnya untuk menemui istri dan anaknya. Namun sudah terlambat. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istri telah membawa anak kesayangannya kembali ke Kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Dia benar-benar sangat menyesal. Namun penyesalan hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulang lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya.